Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Abdi Firmansyah, eh, dari kelas 6 HKIA. Yang terhormat kepada Ibu dosen selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Hadis Hukum Keluarga. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi pentingnya izin dari seorang wanita sebelum dinikahkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahu al ayyimu hatta tas takmaro wa la tunkahu al bikru hatta tustahzana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idzan nuha? Qala antas kata. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda, ia diam. Muttafaqun alaih. Hak izin wanita. Yang pertama, janda harus diajak berembuk dan memberikan persetujuan lisan yang jelas. Yang kedua, gadis izinnya cukup dengan diam sebagai tanda persetujuan tulus. Yang ketiga yaitu musyawarah. Pentingnya untuk mengungkapkan pendapat dan membuat keputusan yang tepat. Dari hadis ini menegaskan bahwa wanita, baik janda maupun gadis, memiliki hak untuk memberi izin sebelum dinikahkan. Ini adalah prinsip penting dalam Islam yang menjunjung tinggi hak-hak wanita. Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya. Kalimat ini secara langsung menjelaskan bahwa izin dari wanita adalah syarat sah dalam pernikahan. Hadis ini membedakan antara janda dan gadis dalam hal cara mendapatkan izin. Janda perlu diajak berembuk atau musyawarah, yang menunjukkan perlunya diskusi dan persetujuan lisan yang jelas. Sedangkan gadis cukup dengan izinnya yang dijelaskan dalam hadis, yaitu diamnya. Ketika para sahabat bertanya tentang bagaimana izin seorang gadis, Rasulullah SAW menjawab, ia diam. Diamnya seorang gadis dalam konteks ini dianggap sebagai tanda persetujuan. Namun pentingnya untuk memahami bahwa diam tersebut haruslah merupakan tanda persetujuan yang tulus, bukan karena malu atau tertekan. Jadi diamnya seorang gadis harus dipastikan bahwa diam tersebut bukan karena paksaan, dan gadis tersebut mengerti apa yang sedang dibicarakan. Dengan penjelasan tersebut, hadis ini memberikan pedoman yang jelas tentang pentingnya menghormati hak-hak wanita dalam pernikahan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang didasari dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Hadis ini memberikan pedoman bagi para wali bahwa mereka tidak boleh memaksa kehendak mereka dan harus mendengarkan pendapat dari wanita yang akan dinikahkan. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua orang saksi yang adil. Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man nga'isata qalat
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyyi wa syahida ngadli fa in tasyajaru wasal tonu waliyu mawaliyalahu, yang artinya dari Aisyah dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan 2 orang saksi yang adil. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali. Hadis ini menegaskan bahwa keberadaan wali adalah syarat pernikahan. Wali adalah orang yang bertanggung jawab untuk menikahkan seorang wanita, baik ayah, saudara laki-laki, ataupun kerabat laki-laki terdekat. Keberadaan wali menunjukkan perlindungan dan tanggung jawab terhadap wanita yang akan menikah. Jika seorang wanita tidak memiliki wali, atau jika wali yang ada menolak untuk menikahkannya tanpa alasan yang sah, maka penguasa atau hakim dapat bertindak sebagai wali. Hal ini memastikan bahwa setiap wanita memiliki hak untuk menikah. Untuk selanjutnya yaitu keberadaan 2 saksi. Selain wali, pernikahan juga harus disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil. Saksi berfungsi untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung secara terbuka dan sah, serta untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Hadis ini menekankan bahwa pentingnya perlindungan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Hadis ini memberikan solusi bagi wanita yang tidak memiliki wali. Hadis ini juga menekankan pentingnya struktur yang jelas dan perlindungan hukum pernikahan. Keberadaan wali dan saksi memastikan bahwa pernikahan berlangsung secara sah dan bertanggung jawab. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.